Part 106. Keberangkatan pesawat sudah dijadwalkan jam 7 pagi. Bunga sudah bergegas secara diam-diam tanpa diketahui oleh suaminya. Ia keluar dari dalam kamarnya dengan membawa kopernya tepat pukul 6 pagi. Boy terbangun dari tidurnya. Ia mengucek matanya kemudian duduk di tepi tempat tidur. Ia berdiri untuk pergi ke kamar mandi. Namun ia baru sadar jika di tempat tidur tidak ada siapa-siapa. Loh, Bunga! Bunga! Ia mencari Bunga di setiap sudut kamar. Tidak ada dimanapun. Ia melihat sebuah surat di atas meja makan. Dia membuka surat itu. Untuk Boy. Hari ini kamu sendiri. Masak saja sendiri. Jalan-jalan saja sendiri. Aku lelah dan mau pulang. Sedetik kemudian ia memeras kertas itu dan langsung bergegas membereskan pakaiannya. Benar-benar di luar dugaannya jika Bunga memiliki seperti itu. Dia diam tak berkata apapun. Semalam juga dia bersikap dingin dengan alasan capek. Boy benar-benar tidak menyadarinya ketika istrinya merencanakan kepulangannya. Setelah semua sudah beres dan siap, ia segera keluar dari kamar. Mengunci kamar itu lalu mengeluarkan ponselnya. Ia berusaha menghubunginya Bunga agar dapat mencegahnya tepat waktu. Ia check out hotel, kemudian bergegas pergi keluar mencari taksi. Setelah mendapatkan taksi, ia masuk dalam dan pergi menuju bandara. Ia harus benar-benar mengejarnya. Ia terus menelpon ponsel Bunga. Sudah panggilan ke-100 tanpa jawaban sama sekali. Jelas jika Bunga marah kepada Boy. Sudah beberapa hari ia membuat Bunga kesal dengan kelakuan Rita. Ketika sampai di bandara, ia langsung bayar sopir lalu keluar dari mobil. Ia menarik kopernya dengan tergesa-gesa. Ia beralih menuju loket untuk memesan tiket. Kekecewaan yang mendalam. Keberangkatan pesawat ke Jakarta telah berangkat pukul 7 pagi. Sedangkan ia memesan tiket pukul 8. Berarti sudah sejam yang lalu terlewatkan keberangkatan kembali pesawat pukul 12.30 dan ia harus menunggu. Subscribe dulu ya. Bunga menarik kopernya keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Ia memberhentikan taksi, kemudian bergegas pergi menuju rumah. Ia masih risau dengan sikapnya itu, apakah berlebihan atau wajar. Bunga mengambil ponselnya sedari tadi bergetar tanpa henti karena ada panggilan masuk. Itu dari suaminya. Tak ia jawab sama sekali hingga ponselnya tak bergetar lagi. Bunga menopang dagunya menatap bangunan yang sangat familiar dan jalan-jalan yang sedang ia lihat melalui kaca jendela mobil. Ia menghela nafas berat lalu mendengus kesal. Tak lama sampailah ia di depan rumah. Tak lupa ia membayar sopir kemudian keluar dari mobil. Seperti sudah bertahun-tahun ia tidak pulang, rindu dengan orang tuanya. Dirinya sudah berdiri di depan pintu. Tangannya memegang knob lalu membukanya. Assalamualaikum, salam hangatnya. Terlihat ada mamanya saat ini diam membeku melihat anaknya kembali. Bunga? Mamanya bergegas berjalan menghampiri. Kamu udah pulang? Boy di mana? Kok nggak pulang bareng? Pertanyaan yang bertubi-tubi dari mamanya. Aku capek loh, aku mau istirahat dulu. Ia segera mengalihkan pembicaraannya, kemudian segera pergi meninggalkan mamanya. Bunga sampai di depan pintu kamarnya, kemudian segera masuk dalam kamar. Ia meletakkan kopernya kemudian merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Suara pintu terbuka tapi dirinya tidak bangkit. Bunga, ada apa sayang? Cerita sama mama, suara lembut mamanya. Aku gak apa-apa ma, gak usah cemas begitu, ucapnya berusaha menyembunyikan. Bunga akhirnya terbangun, lalu duduk menatap ke arah mamanya. Jujur sama mama gak mau kalian berdua punya masalah lalu berakhir dengan perceraian. Kan bahaya. Akhirnya mau tak mau ia menjelaskan semuanya yang terjadi ketika dirinya bersama Boy. Dari awal hingga akhir tanpa ada yang terlewat tentang permasalahannya bermula. Menurut kamu apa Boy terlihat masih mencintainya? Gak tahu mah. Menurut kamu apa Boy terlihat mencintainya? Gak tahu mah. Itu masih opini kamu aja, belum tentu dia salah. Jangan memutuskan ini secara sepihak terus egois seperti ini. Setiap pernikahan pasti punya permasalahan internal.
tapi harus diselesaikan dengan baik-baik tanpa memutuskan komunikasi. Gak baik, sekali lagi Mama tugaskan, dia itu suamimu. Penjelasan hangat dari seorang ibu membuat Bunga terisak. Aku egois, Ma. Egois? Maaf, aku salah. Ibunya segera mendekat tubuh anaknya dengan erat. Minta maaf langsung dengannya. Ketika sudah pulang, ajak dirinya berbicara. Tangannya sudah mengelus-ngelus kepalanya itu dengan lembut. Skip. Boy menarik kopernya keluar dari bandara. Dia memberhentikan taksi, kemudian masuk dalam taksi. Dia masih saja menghubungi Bunga, namun tidak diangkat. Mau kemana, Pak? Tanya sopir taksi. Ke perumahan mawar Jalan Sulbarjo nomor 2 ya, Pak. Tolong cepat ya, Pak, jawab Boy tergesa-gesa. Mobil segera melaju meninggalkan bandara. Boy kesal dengan keadaannya saat ini. Dari arah depan terlihat jelas jika ada sebuah mobil yang berlawanan arah ke arah taksi yang ia tumpangi. Sontak membuat mereka berdua terkejut. Pak, awas! Ia terlihat panik sekali. Sopir juga berusaha membanting setirnya agar tidak bertabrak. Bruk! Taksi yang membawanya menabrak pohon dengan kencang sekali. Kemungkinan besar jika sopir taksi kehilangan nyawanya, begitu juga penumpangnya. Kecelakaan itu membuat semua orang berhenti dan jalanan menjadi macet. Salah satu orang langsung menelepon ambulans untuk segera datang. Kerumunan orang berusaha membantu untuk mengeluarkan orang yang ada di dalam. Tak lama ambulans datang. Dengan sigap dan tangkas petugas rumah sakit membantu. Ambulans itu segera pergi menuju rumah sakit. 2 orang menjadi korban atas kecelakaan akibat sopir mobil yang ingin menabraknya ternyata sedang mabuk. Polisi sudah berdatangan ke tempat lokasi. Bunga yang berada di rumah sedang menonton televisi berisi berita terkini. Dan kabar itu adalah kecelakaan baru saja terjadi. Ibunya Bunga datang sambil membawa minuman untuk anaknya. Diminum dulu, agar kamu lebih baik. Bunga mengambil gelas itu kemudian segera ia minum. Tak lama terdengar suara telepon rumah di ruang tamu. Mamanya segera pergi menuju telepon itu berada. Ia mengangkatnya. Halo?